Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk hudan Al-Qur'an dan sunnah dan membawa dinul haq al-Islam, dan berjanji Allah untuk memenangkan dinul haq itu meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak menyukainya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salat serta salam senantiasa kita ucapkan, kita senandungkan, kita sampaikan, kita persembahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semoga juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melihat latar belakang pemikirannya dulu. Komunisme itu adalah sebuah reaksi atas modernisme, atas kapitalisme. Sekali lagi, komunisme itu digagas dalam rangka menjawab problematik kapitalisme. Sementara kapitalisme itu juga menjawab problematik dari feodalisme. Kita melihat di sini. Sebelum masa modern kita alami hari ini, yang kemudian menggunakan ekonomi kapitalis, menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dan lain sebagainya, terutama dunia barat, itu menggunakan sistem feodal, sistem Kristen sebagai kekuatan politik, tidak hanya politik, kekuatan sosial politik bersama dengan para pendetanya, kemudian digerakkan oleh para aristokrat. Aristokrat itu berarti kekuatan politiknya untuk menguasai Eropa. Nah, di dalam kondisi seperti itu, di dalam masyarakat Eropa terjadi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosialnya seperti ini. Etat 1 para pendeta, etat 2 para aristokrat, etat 3 rakyat. Ini hampir mirip dengan kasta yang terjadi di Hindu. Cuma di Hindu di sini Brahmana, kalau di sini pendeta ya sama kan, tokoh agamanya. Kemudian aristokrat, rajanya, para negarawannya, kemudian rakyat. Ini paria dan sudra kalau di dalam Hindu. Lah kondisi ini menciptakan kondisi sosial yang tidak adil, di mana misalnya muncul hukum yang disebut sebagai mahkamah inkuisisi, itu hanya berlaku bagi etat ketiga. Etat 2 dan etat 1 apalagi tidak pernah terkena mahkamah inkuisisi. Sama-sama etat ketiga rakyat, orang yang hartanya lebih banyak juga tidak akan kena mahkamah inkuisisi tadi. Kenapa? Karena dia bisa membeli, bisa menebus dosa. Jadi nanti ada industri penebusan dosa, mengaku dosa, membayar sejumlah uang, terus dosanya diampuni. Yang ampuni apa? Pendetanya. Kemudian tidak jadi dihukum dengan mahkamah inkuisisi. Lah kondisi seperti itu membuat masyarakat Eropa di fase feodal, atau kemudian kita menyebutnya, orang Eropa menyebutnya fase tradisional, itu menjadi kelam. Kemudian mereka menyebutnya Dark Age. Dark Age inilah yang mendorong mereka untuk membongkar. Kondisi nggak boleh seperti ini terus. Kita nggak bisa kondisi seperti ini terus. Kita harus mengubahnya. Diubah dengan cara apa? Kalau kekristenan itu hari ini membuat kita runtuh, membuat kita tersungkur di dalam peradaban yang begitu gelap, maka kita harus singkirkan itu kekristenan. Mereka berpendapat seperti itu. Dengan cara apa? Hukumnya tidak lagi di tangan gereja, tapi di tangan rakyat. Kita bikin hukum sendiri, maka lahirlah sistem demokrasi itu. Kemudian rakyat memilih wakil rakyatnya untuk merumuskan undang-undang. Itu muncul dari keresahan fase feodal di dalam peristiwa yang disebut Revolusi Prancis. Peristiwa Revolusi Prancis tadi melahirkan modernisme. Cita-cita yang penting, cita-cita dari modernisme adalah masyarakat yang egaliter, yang tidak lagi etat 1, etat 2, etat 3.
Mereka memimpikan masyarakat yang egaliter. Sekarang sudahlah, nggak usah pendeta terus kastanya tinggi, aristokrat kastanya tengah, rakyat nggak bisa gitulah. Kita harus egaliter, sama rata, semuanya sama. Nah itu cita-citanya. Tetapi faktanya tidak. Faktanya muncul kasta baru. Kita hari ini sampai hari ini masih berada di dalam sistem kapitalis. Jenengan pasti merasakan di dalam sistem kapitalis ini, diakui atau tidak, ada kasta juga. Kasta tertingginya siapa? Brahmananya kapitalis itu siapa? Ya kapitalis itu, pemilik modal itu, orang kaya itu. Coba jenengan hari ini di dalam peradaban kapitalis ya, kalau ada orang penghasilannya miliaran per hari, itu pasti disobyo-sobyo, pasti itu. Kalau dulu yang dipuja-puja itu adalah para pendetanya. Di dalam sistem Hindu Brahmananya. Sekarang yang dipuja-puja siapa? Orang kayanya. Begitu menjadi orang kaya, bisnisnya sukses melejit, itu langsung jadi Brahmana. Brahmananya sistem kapitalis. Tengahnya apa? Tengahnya Brahmana. Nah, tengahnya kapitalis, tetap aja aristokratnya, tetap saja politisinya kan. Sekarang faktanya begitu kan. Coba aja jenengan lihat di dalam sistem kita hari ini. Pejabat itu dan pejabat dengan rakyat itu beda. Jenengan sama pejabat itu beda. Jenengan macet ya macet wae, pejabat nganggo forrider, jenengan minggir pokoknya. Kenapa? Kasta jenengan itu beda. Kasta jenengan itu tidak setinggi kasta pejabat. Kowe minggir sing kastane dhuwur mlaku dhisik kan gitu. Faktanya begitu. Di dalam sistem demokrasi kapitalis faktanya begitu. Nah, sistem inilah yang kemudian membuat resah sebagian orang yang memiliki gagasan sosialisme. Belum jadi komunisme, sosialisme dulu. Sosialisme itu intinya apa? Wes pokoknya ora setuju, gampangan iki ora setuju karo kapitalis gitu intinya. Kita harus menciptakan masyarakat yang egaliter, masyarakat yang sama rata sama rasa. Jangan lagi seperti kapitalis, itu cita-citanya. Tapi mereka tidak bisa menggerakkan orang banyak karena tidak memiliki satu landasan filosofis, dua metode untuk menciptakan perubahan itu menjadi nyata. Maka lahirlah seorang pemikir bernama Karl Marx, kemudian bertemu Feuerbach, kemudian terjadi diskusi, melahirkan ideologi komunis. Jadi bedanya sosialis dan komunis. Kalau sosialis itu sudah memiliki gagasan untuk membongkar kapitalisme, tetapi belum punya landasan ideologis, landasan akidahnya belum punya, metodenya belum punya. Maka kemudian diwujudkanlah akidahnya, landasannya oleh Karl Marx, termasuk metodenya. Bagaimana landasan filosofis Karl Marx? Mari kita lihat. Di dalam pandangan Karl Marx itu seorang, kalau kita memahaminya, seorang materialisme dialektis. Ini rada filosofis ide. Materialisme dialektis itu bagaimana? Pertama, materialisme dialektis itu kan sebenarnya dua aliran filsafat yang berbeda. Materialisme sendiri, dialektika sendiri. Materialisme itu lawannya nanti idealisme. Filosof idealis kayak Plato itu menyatakan bahwa yang utama itu ide. Materi ini hanya perwujudan dari ide. Masjid Kristal Khadijah ini hanya bayangan atas ide. Idenya siapa? Idenya arsitek. Jadi sebelum mewujud menjadi benda nyata ini bermula dari ide dulu. Arsitek punya ide, bikinnya begini. Maka seluruh yang material ini itu sebenarnya hanya bayangan dari ide, buah dari ide. Maka termasuk jagat raya ini, alam semesta yang sifatnya materi ini pasti juga bermula dari ide. Ide itu apa? Ide itu sesuatu yang tidak fisik, sesuatu yang kalau dalam bahasa kita gaib. Maka kayak Plato gitu mengakui sistem sisi-sisi spiritual, Tuhan itu mengakui. Tapi kalau orang materialisme enggak. Kalau orang materialisme itu gini, yang utama itu materi dulu.
ide gagasan itu muncul setelah materi. Kalau orang idealisme kan ide dulu baru materi. Kalau alasannya contoh pameo yang sering digunakan begini, ada seorang anak kecil melihat seorang pematung menghadapi batu besar. Anak kecil tadi bertanya kepada si pematung, paman mau bikin apa? Saya, pokoknya lihat aja, kamu lihat aja. Kemudian ditatah itu batu itu. Sebagai pematung yang handal, dia bisa menatah batu yang tidak berwujud apa-apa itu menjadi patung kuda. Kemudian si anak kecil tadi tanya, wah, bagaimana paman bisa tahu bahwa di dalam batu itu ada kudanya? Dari mana? Maka dikatakan sama bukan si pematung, si orang yang idealis tadi, orang beraliran filsafat idealis tadi. Sebenarnya tidak ada kan, itu ya batu. Munculnya patung kuda itu dari mana? Dari gagasannya si pematung. Jadi patung kuda itu hanya bayangan atau imbas dari gagasan patung kuda di dalam benak pikiran si pematung. Itu kalau dalam pandangan idealisme, bahwa materi itu terlahir atas gagasan, atas ide. Nanti jawaban orang materialisme beda lagi. Lah, si pematung punya gagasan kuda itu dari mana? Kan dari melihat kuda dulu. Bagaimana mungkin di dalam diri si pematung punya ide tentang patung kuda kalau dia sendiri tidak pernah melihat kuda, sedangkan kudanya adalah materi. Itu orang materialisme gitu. Sekarang yang menang yang mana? Materialisme atau idealisme? Telur atau ayam? Nah, Karl Marx itu orang materialisme. Artinya tidak ada itu yang imateri. Yang imateri itu nonsen, tidak ada. Semuanya itu materi. Tuhan itu ono bentuk era, ada zatnya enggak ada, bohong itu enggak ada. Pokoknya sesuatu yang tidak materi itu bohong, enggak ada. Nah, Karl Marx itu begitu. Itu namanya materi. Kemudian dialektika. Dialektika itu maksudnya bagaimana? Dialektika materi itu maksudnya bagaimana? Sebenarnya gini, dialektika itu sebenarnya respon dari logika, dari silogisme. Silogisme itu kan pola berpikir linier, premis mayor, premis minor, kemudian kesimpulan, premis mayor, premis minor, kesimpulan. Nah itu alur silogisme itu kan gitu, linier. Nah bagi orang-orang dialektika, bukan logika tapi dialektika, alur berpikir itu tidak linier begitu. Alur berpikir itu dialektis, tidak kemudian premis mayor dipengaruhi oleh premis minor menghasilkan kesimpulan, tapi antara premis mayor dan premis minor itu saling mempengaruhi. Ini yang disebut dialektika. Nanti Hegel itu idenya seperti ini. Salah satu yang mempengaruhi Karl Marx kan Hegel. Dia punya gagasan tentang dialektika, tetapi dialektikanya Hegel itu dialektika ide. Dialektika ide, gagasan. Sementara Karl Marx kan orang materialisme. Nah, kemudian dimodifikasilah dialektika yang tadinya ide dialektika ide ini menjadi dialektika materi. Yang disebut dialektika materi itu bagaimana? Contoh, di dalam kehidupan nyata kita itu ada yang disebut infrastruktur, ada yang disebut superstruktur. Di dalam masyarakat feodal, kita mulai dari masyarakat feodal dulu sebelum masyarakat kapitalis, ada sumber daya alam misalnya, itu infrastruktur. Lahan, tanah itu infrastruktur. Si aristokrat sebagai orangnya itu infrastruktur. Itu semuanya sifatnya materi. Kemudian rakyat itu juga sifatnya materi. Ini semua infrastruktur. Infrastruktur ini saling berdialektika. Sumber daya alam berdialektika dengan aristokrat. Aristokrat berdialektika dengan rakyat. Rakyat berdialektika dengan lahan. Lahan berdialektika dengan aristokrat dan seterusnya. Nanti di samping infrastrukturnya ada superstruktur. Superstruktur itu sistem yang tidak terlihat. Di dalam peradaban feodal, sistem superstruktur yang melingkupi kehidupan feodal itu Kristianitas. Kristianitas ini yang menjadikan
pendeta lebih mulia daripada rakyat, aristokrat lebih mulia daripada rakyat, aristokrat tidak lebih mulia daripada pendeta dan lain sebagainya. Itu kekristenan. Maka ini disebut superstruktur. Maka superstruktur ini berdialektika dengan aristokrat, berdialektika lagi dengan superstruktur. Ini namanya dialektika. Tetapi dialektikanya bukan dialektika ide seperti Hegel, tapi dialektika materi. Ini kan materi semua, antar materi ini berdialektika. Nah, dialektika materi inilah menghasilkan kesimpulan baru, premis baru gitu. Dialektika menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya begini, aristokrat berdialektika dengan kekristenan menghasilkan kedudukan dia yang tinggi. Kemudian berdialektika dengan rakyat, muncullah totalitarian, kesewenang-wenangan. Nah, kesewenang-wenangan itu apa? Hasil dialektika antara aristokrat, rakyat dengan superstruktur berupa kekristenan tadi gitu. Menghasilkan apa? Menghasilkan kesewenang-wenangan. Nanti kesewenang-wenangan ini berdialektika dengan rakyat. Rakyat menghasilkan apa? Menghasilkan rasa tidak puas di dalam diri rakyat. Itu yang dimaksud dialektika itu begitu. Sehingga apa? Muncul ketidakpuasan, muncul keinginan untuk memberontak, muncul ini, itu, dan lain sebagainya, sehingga terlahirlah revolusi Prancis. Jadi di dalam apa yang disampaikan oleh Karl Marx, dialektika materi itulah yang melahirkan revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah hasil dialektika materi di dalam sistem feodal. Maka lahirlah itu superstruktur kapitalis dan infrastruktur kapitalis. Nanti sama, ada superstruktur, ada infrastruktur. Cuma infrastrukturnya berbeda, superstrukturnya berbeda. Infrastruktur kapitalis apa? Kalau tadinya di dalam infrastruktur feodal itu lahan yang utama, nanti infrastruktur kapitalis itu mesin produksi, modal. Yang tadinya di sini lahan yang utama, di sini menjadi mesin produksi, menjadi modal dan lain sebagainya. Superstrukturnya apa? Sistem ekonomi kapitalis itu sendiri, sistem pemerintahan demokrasi, sistem dan lain sebagainya. Segala macam sistem itu adalah superstruktur. Nah, superstruktur kapitalis dengan infrastruktur kapitalis ini juga berdialektika. Munculnya mesin produksi itu juga hasil dialektika. Maka teman-teman yang ngaji kitab Nidhamul Islam ketika masuk Qiyadah Fikriyah itu di dalamnya itu dialektik hukum itu muncul dari kampak. Jadi kan yang ngaji di situ, hukum itu muncul dari kampak. Maksudnya bagaimana? Kampak itu berdialektika dengan buruh. Ya, jadi begini, di dalam sistem feodal ya, di dalam sistem feodal. Pemilik lahan, tuan tanah berdialektika dengan rakyat jelata. Wahai rakyat, kamu tak suruh untuk menebang pohon. Saya kasih alat namanya kampak. Nebang pohon dia. Kira-kira dengan kampak bisa nebang pohon berapa dalam sehari? Satu aja belum tentu kan. Nebang pohon pakai kampak itu kan lama sekali. Kemudian juragannya ini tidak puas. Nebang satu pohon aja lamanya setengah mati. Pokoknya saya pengen dalam sehari harus roboh itu pohon. Kan bingung itu si buruhnya, si rakyatnya, berdialektika dengan kampak. Piye ya carane motong pohon yang cepat itu? Lahirlah gagasan. Muncul sebuah alat yang lebih efektif daripada kampak. Kenapa manusia punya gagasan untuk menciptakan alat yang bisa memotong kayu lebih cepat? Kemudian menemukan gergaji. Karena hasil dialektika tadi. Dituntut tadi loh. Nah, dialektika itulah yang melahirkan apa? Alat baru bernama gergaji. Gergaji itu nanti digunakan sehari bisa roboh. Nanti juragannya tidak puas lagi. Saya pengen sehari 2, saya pengen sehari 5. Muncul lagi kan gagasan gergaji mesin akhirnya gitu. Nah, mesin produksi lahirnya dari mana?
dialektika antara tukang dengan alat dengan juragan. Maka hukum itu muncul dari mana? Dari dialektika materi antara buruh dengan alat tadi, kampak tadi. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa kemudian di masyarakat kapitalis itu lahir mesin produksi yang tadinya memintal benang, memintal kain dengan benang itu menggunakan alat tenun manual itu, pakai tangan itu. Karena tuntutannya itu semakin tinggi, maka muncullah apa? Alat tenun mekanis dengan mesin uap dan lain sebagainya. Nah, mesin-mesin itu muncul dari dialektika materi. Ini saya ngomong teorinya Karl Marx ya. Saya ngomong teorinya Karl Marx, bukan berarti saya sedang membenarkan Karl Marx ya. Saya menyampaikan teorinya Karl Marx. Kemudian terjadi lagi itu dialektika antara superstruktur dengan infrastruktur, antara mesin produksi dengan borjuis, dengan proletar, dengan superstrukturnya, sama seperti yang terjadi di dalam dialektika masa feodal. Maka dialektika di masa kapitalis ini akan melahirkan masyarakat sosialis. Inilah yang disebut nanti materialisme historis. Jadi sejarah itu sebenarnya adalah sebuah evolusi. Jadi kalau Darwin itu membuat teori evolusi biologis, nanti Karl Marx membuat teori evolusi sosial. Jadi dari masyarakat feodal menjadi masyarakat kapitalis, menjadi masyarakat sosialis, komunis, di dalam pandangan Karl Marx itu adalah sebuah evolusi alamiah yang harus terjadi. Maka mau tidak mau harus terjadi itu. Bahkan didiamkan saja, evolusi menjadi masyarakat komunis sosialis itu pasti terjadi, walaupun didiamkan saja. Itu teorinya Karl Marx. Dengan konfirmasi sekarang terjadi atau tidak teori itu? Sudah berpuluh-puluh tahun, beribu tahun tidak terjadi kan? Berarti teorinya salah. Nah, kenapa kadang-kadang tidak berubah itu dari masyarakat kapitalis ke masyarakat sosialis? Karena para kapitalis itu bisa menghentikan semangat perubahan. Para proletar itu, para buruh itu, biar tidak berontak gimana caranya? Dikasih hiburan dan dikasih makan. Biar lupa bahwa dirinya terjajah, bahwa lupa dirinya itu terpojok. Kasih aja, gajinya aja naikin dikit, kasih hiburan. Termasuk kasih opium, kasih drug, kasih alkohol, itu untuk itu. Untuk membuat fokusnya hilang gitu. Nah, oleh karena itu, aktivis-aktivis komunis sosialis pekerjaannya adalah apa? Membongkar dalam tanda petik makarnya kapitalis untuk menghentikan evolusi sosial tadi dengan revolusi. Makanya kenapa di dalam proses perubahan menuju ideologi komunis itu harus ada revolusi, itu mereka punya landasan filosofis. Maka semua perubahan menuju ideologi komunis pasti lewat revolusi, tidak mungkin tidak. Karena apa? Landasan filosofisnya sudah dibuat. Revolusi Tsar Rusia, revolusi di Cina, nanti termasuk revolusi yang akan kita bahas, revolusi 1965, sebelumnya ada 1948, sebelumnya ada 1926 dan lain sebagainya. Semuanya revolusi. Nah, revolusi itu menjadi metode perubahan di dalam ideologi komunis. Kita lanjutkan. Mimpi kosong masyarakat komunis. Saya sampaikan tadi, cita-cita masyarakat komunis apa? Masyarakat tanpa kelas. Seperti halnya mimpi egalitarianisme liberal yang gagal dicapai oleh kapitalisme. Dengan cara apa? Menghapuskan hak penguasaan atas alat produksi oleh individu. Nah, ini metodenya Karl Marx. Gimana caranya biar tidak lagi menggunakan biar terjadi pemerataan, biar terjadi keadilan ekonomi. Mesin produksi tidak boleh dimiliki individu. Dimiliki siapa? Dimiliki negara. Walaupun Karl Marx tidak secara spesifik mengatakan negara, tetapi nanti diterjemahkan sebagai negara oleh pengikut-pengikutnya seperti Lenin, Stalin dan seterusnya.
Maka revolusi yang dituntut oleh kaum komunis itu apa? Merebut alat produksi yang tadinya milik juragan menjadi milik negara. Maka kalau jenengan sekarang melihat ada gerakan sosialis mengajak buruh untuk berdemo yang dituntut apa? Kenaikan gaji, itu tidak paham ideologi komunis. Kalau orang ideologi komunis, buruh ideologi komunis, yang dituntut bukan naik gaji. Kalau nuntut naik gaji itu masih kapitalis. Yang dituntut apa? Bongkar itu sistem kapitalis. Bongkar itu alat produksi dimiliki oleh swasta. Alat produksi harusnya dimiliki negara. Karena kan gitu. Maka harapan mereka setelah alat produksi itu dikuasai negara, negara bisa mendistribusikan kekayaan secara adil. Tapi faktanya apa? Tidak. Faktanya tidak. Kita lihat aja di Korea Utara misalnya. Apakah keadilan ekonomi terjadi di Korea Utara? Apakah stratifikasi sosial tidak ada di Korea Utara? Nonsen. Kalau cita-citanya kapitalis itu menghapus feodalisme, strata sosial, tetapi melahirkan kasta baru, kasta kapitalis, kasta aristokrat, kasta rakyat. Nanti di dalam sistem komunis itu sama. Brahmananya sistem komunis itu siapa? Ya pemerintah itu sendiri. Jangan lihat itu nanti di di Korea Utara. Bapaknya Kim Jong Un, Kim Jong Il itu kan luar biasa kencengnya dibanding Kim Jong Un. Itu rakyat itu tidak boleh nonton film, tapi dia sendiri punya koleksi film Hollywood yang banyak sekali. Rakyat tidak boleh berhidup gaya kapitalis hedonisme, tapi istrinya Kim Jong Il itu punya semua koleksi tasnya Prancis, Hermes, Dior dan lain sebagainya punya ya. Artinya apa? Nonsen itu sama rasa di dalam ideologi komunis, nonsen, tidak ada. Faktanya apa? Muncul strata sosial baru. Ini yang ada. Kalau kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan ideologi kapitalis, ya sama saja ternyata. Feodalisme di bawah kekristenan itu mimpinya masyarakat adil di bawah kekristenan, faktanya kosong. Liberal kapitalis memimpikan masyarakat egaliter, makmur dengan kapitalis, faktanya kosong juga. Komunis juga kosong juga. Ini saya membandingkan. Jadi mau pakai kapitalis, mau pakai komunis, intinya sebenarnya sama saja. Ini pengantarnya. Pengantarnya sama saja, Mas. Oke, sekarang kita menuju ke peristiwa 1965. Mungkin cepat aja. Latar belakang peristiwa sosial 1965. Kalau yang rajin mengikuti materi saya sudah menyampaikan sejak politik balas budi, sejak zaman Belanda itu sudah terbagi ini, abangan, santri, priayi. Nanti di zaman politik balas budi, priayi ini disekulerkan melalui pendidikan untuk pribumi. Sementara santrinya masih memperjuangkan Islam, abangannya di tahun 65 dikomuniskan. Jadi tiga kubu ini sudah berideologi masing-masing. Santri berkubu Islam, priayi berkubu sekuler, meskipun belum kapitalis sepenuhnya, abangan sudah mulai punya ideologi yaitu komunis. Oke, secara partai kita lihat di kubu priayi dan abangan punya partai PNI, ini nanti kubu partainya para priayi yang dipimpin oleh Soekarno. Nanti ideologinya adalah yang digagas oleh Soekarno nanti marhainisme atau nasakom. Nanti saya terangkan kenapa bisa nasakom itu apa. Kemudian PKI partainya abangan. Santri nanti ada Masyumi, ada NU. Karena NU nanti sempat mecah dari Masyumi kemudian bikin partai sendiri. Sekarang kita lihat orang-orangnya. Tadi partainya, sekarang orang-orangnya. MUSO dan komunisme internasional. Nanti 1948 itu yang menggerakkan MUSO. Kalau 1965 itu yang menggerakkan AIDID. Ini dua-duanya beda, sama-sama komunis tapi beda. Kalau MUSO itu afiliasinya ke Soviet, kalau AIDID afiliasinya ke Cina. Sama-sama komunis tapi beda. Kenapa MUSO afiliasinya ke Soviet? Karena memang kekuatan komunis utama waktu itu ya Soviet gitu. Kenapa AIDID kemudian menggunakan kiblat Cina? Karena bagi AIDID Indonesia ini lebih mirip Cina daripada Soviet. Kenapa? Lebih agraris.
Kalau Soviet sih sudah agak kapitalis sedikit gitu ya. Tetapi kalau Cina itu betul-betul agraris. Dari agraris bisa lompat langsung dari feodal, bisa lompat langsung menjadi komunis itu. Enggak melalui fase kapitalis. Nah, di dalam pandangan Aidit nanti Indonesia itu mirip seperti itu. Masih feodal, masih pertanian, masih agraris, tapi kemudian bisa lompat langsung komunis. Tapi saya ngomong soal Musso dulu. Kenapa? Karena untuk membandingkan bagaimana ideologinya dengan Soekarno. Musso itu mengikuti gerakan komunisme Indonesia yang terintegrasi dengan komunisme internasional. Jadi sistem komunis itu mengikuti paham kosmopolitanisme yang artinya adalah kemanusiaan seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi nation state. Di dalam sistem komunis tidak ada nation state. Semua negara itu disatukan melalui ideologi komunis. Maka kalau jenengan lihat Soviet waktu itu tidak hanya Rusia, ada Uzbekistan, Kazakhstan, semuanya kan masuk, termasuk Ukraina yang sekarang diserang itu kan waktu itu kan termasuk Soviet semua itu. Menyatukan berbagai bangsa. Karena pandangan sosialis komunis itu memang tidak mengikuti nation state. Negara itu tidak berbatas nation. Nah, Soekarno itu suka dengan tatanan ekonomi komunis, tetapi tidak suka dengan internasionalismenya komunis. Maka nanti kalau kita bandingkan, sama-sama menyukai sistem ekonomi sosialis antara Musso dengan Soekarno itu berbeda. Karena Musso itu internasionalisme, pengen menyatukan Indonesia dengan Soviet. Kalau Soekarno menyukai ekonomi komunis, tetapi tetap pengen nation state. Bedanya seperti itu. Mari kita lihat bagaimana Soekarno, Marhaenisme dan Nasakom, yang artinya nasionalis agama komunis. Nasakom itu apa? Sosio-nasionalisme. Sosionya ini sosialis maksudnya. Sosialis tapi nasionalis. Ini bedanya dengan Musso. Musso itu kan sosialis komunis yang internasional. Jadi kalau kamu mau komunis itu ya jadi satu dengan Soviet gitu loh. Maka nanti Indonesia itu menjadi satu dengan Soviet kalau dalam gagasannya Musso. Lah, Soekarno itu sebenarnya apa? Setuju dengan ekonomi sosialis komunis. Soekarno itu setuju. Salah satunya apa? Sumber daya di dalam negeri komunis itu tidak pernah diserahkan kepada kapitalis. Jadi dengan lihat di Korea Utara ada sumber minyak Korea Utara yang diserahkan kepada Total, Shell gitu, tidak ada. Karena memang ideologinya begitu. Lah Soekarno itu suka seperti itu. Soekarno itu nggak suka memberikan sumber daya alam negara ini kepada kaum kapitalis, itu tidak suka. Soekarno secara ekonomi milih komunis. Hanya saja tidak mau internasionalisme, nggak mau Indonesia bergabung dengan Soviet. Indonesia ya Indonesia, nation state Indonesia. Itu yang disebut sosio-nasionalisme. Nasionalisme dan demokrasi tetapi yang bukan kapitalis. Nah, itu Soekarno itu begitu. Karepe ngono kuwi. Sosialisme tetapi tidak kosmopolit, tidak internasionalisme. Sosialisme tapi tidak nation state. Sosialisme tapi nation state, itu inginnya Soekarno begitu. Dengan melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, maka kemudian digabungkan dengan agama. Islam dalam mufakat, Islam dalam permusyawaratan. Islam tidak menjadi landasan konstitusi negara, tetapi menjadi landasan konstitusi sosial. Maka lahirlah Nasakom, nasionalis agama komunis. Ini dari kalangan apa? Priyayi. Tadi kan sudah saya petakan, abangan, santri, priyayi. Abangannya terwakili oleh Musso, priyayinya terwakili oleh Soekarno, santrinya terwakili oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, kita lihat sekarang bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Masyumi memperjuangkan pan-islamisme. Pan-islamisme itu bagaimana? Mari kita lihat. Masyumi itu nanti gabungan dari Syarikat Islam, NU, Muhammadiyah dan Persis. Misinya apa? Misi dari Masyumi termasuk NU, Muhammadiyah di dalamnya melegislasi syariat Islam sebagai konstitusi negara. Jadi gagasan nggak tahu itu NU, nggak tahu itu Muhammadiyah, nggak tahu itu Kiai Haji Asy'ari, nggak tahu itu Kiai Haji Wahid Ki Bagus Haji Kusumo, bahkan Ahmad Dahlan sekalipun, gagasannya tetap melegislasi syariat Islam sebagai konstitusi negara. Nanti kalau jenengan buka itu catatan
catatan-catatannya Kiai Haji Asy'ari yang sampai hari ini masih dibukukan, itu tampak jelas bagaimana gagasan beliau. Nanti saya beri cuplikannya, potongannya. Misinya apa? Mempersatukan muslimin dalam nation state, masih nation state ya, masih nation state. Walaupun tidak berhukum pada hukum legislatif, nation state tapi bersyariat gitu gagasannya. Termasuk NU Muhammadiyah waktu itu nation state tapi bersyariat, menggunakan hukum syariat. Setelah menjadi nation state yang berhukum dengan syariat, nanti nation state itu dipersatukan di seluruh dunia dengan pan-islamisme internasional. Ini gagasan Masyumi, gagasan NU Muhammadiyah, termasuk gagasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nanti bedanya dengan misalnya Umayyah Abbasiyah, kalau Umayyah Abbasiyah Turkisme termasuk Khulafaur Rasyidin itu tidak pan-islamisme, tetapi menyatukan dalam satu negara, dalam satu daulah. Kalau pan-islamisme itu nation state kecil-kecil disatukan seperti halnya Uni Eropa itu. Nah, itu pan-islamisme itu seperti itu. Kita lihat. Ini cuplikan dari pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1947 yang sampai sekarang masih dibukukan, buku kumpulan tulisan dan pidatonya beliau. Menarik ini. Kita lihat. Di sini ya. Sorry, saya nggak kelihatan ini. Wa tahawuna fi amril ikhtilati rijali wan nisa'i. Wa tahawanu fi amril ikhtilat. Pada masa itu, masa revolusi kemerdekaan, itu di tengah-tengah masyarakat mulai meremehkan fi amri ikhtilati, dalam perkara larangan ikhtilat lirijali wan nisa'i, antara laki-laki dan perempuan. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu paham benar bahwa laki-laki perempuan itu tidak boleh ikhtilat, paham benar. Ini pidato beliau tahun 1947. Nek ngaji yang ini laki-laki sendiri, wanita sendiri. Masjid itu ya sendiri. Ini pidato beliau asli. Jadi kalau ada yang mengatakan beliau itu tidak, sistemik beliau itu. Kita lihat selanjutnya. Qad syahidatu dengan gamblang mata ini hampir sama. Ini penjelasan yang rinci. Nanti yang lebih menarik lagi itu ini. Wa hunaka adha wa amara mimmas safaqa wa huwa intisyara. Ada lagi hal-hal yang sangat tercela dan hina melebihi yang sudah saya terangkan. Ada hal yang lebih hina daripada ikhtilat tadi, yaitu apa? Ta'alimul kufr, menyebarnya ajaran kafir. Ta'alimul kufr. Wal ilhadi fi auladi nasubanil muslimina fil qura wal muduni. Tersebarnya ajaran kafir tadi baik di kalangan anak-anak muda, baik di desa maupun di kota. Ajarannya apa? Perhatikan. Ajarannya apa? Ini asli dari catatan beliau. Fakot intasoro taklimul mabda'ul madiyatit tabi'iyati. Fakot dan sungguh intasoro telah tersebar taklimu ajaran mabda'ul madiyati tabi'iyati. Mabda'. Jadi beliau sudah menggunakan kata mabda. Beliau sudah menggunakan kata mabda tahun 1947. Mabda itu apa? Ideologi. Berarti waktu itu sudah tersebar satu ideologi dan beliau paham. Ideologi apa? Madiyati tabi'iyati. Materialisme historis yang saya terangkan tadi. Jadi Kiai Haji Asy'ari itu tahu benar. Apa yang saya terangkan tadi, beliau tahun segitu sudah tahu benar. Ada sebuah ajaran materialisme historis. Nah, materialisme historis itu apa? Ini lebih jelas lagi. Ma'anahu mabda'u yunada, maka sesungguhnya bersama itu mabda itu menyerukan bi anna laisa fil alami illa madatan, bahwa di dalam alam ini tidak ada lain kecuali materi. Berarti apa yang disebut ajaran materialisme tadi, ajaran komunis tadi? Wa alla ruhan wala ghaiban,
Dan tidak ada itu wilayah ruhiyah, tidak ada. Dunia ruh itu tidak ada. Wal ghaibah, dan dunia gaib itu tidak ada. Tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui malaikat, tidak mengakui ruh, tidak mengakui apapun. Jadi beliau itu tahun 1947 itu sudah paham ini ada menyebar ideologi komunis, detailnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti di dalam kitab beliau ini itu banyak sekali yang mind blowing, yang kita tidak menyangka bahwa apa yang kita pahami sekarang, yang kita pelajari sekarang, ternyata di dalam pidato-pidato beliau tahun-tahun segitu itu udah muncul semua. Termasuk tentang Palestina, termasuk tentang bagaimana terpecahnya muslimin, itu beliau tuliskan banyak tentang Palestina, tentang Palestina. Itu kekhawatiran beliau, pendudukan Zionis kepada Palestina itu muncul di dalam pidato beliau tahun 48 atau berapa, yang di tahun 84 itu diserahkan kopinya kepada Gus Dur untuk dibaca. Intinya apa? Bahwa kita harus peduli pada urusan Palestina. Nah, kenapa kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil kunut sebagai seolah-olah seperti wajib di dalam sholat subuh? Karena tidak semua Syafi'iyah begitu kan. Tapi kenapa kemudian Kiai Haji Asy'ari mengambil itu? Karena tahu benar ini zaman hancur-hancuran. Maka kunut itu wajib tiap hari. Jadi jangan salah paham. Beliau mengajak kita untuk kunut itu karena tahu ini sedang hidup dalam penuh problematik. Jadi ideologis sekali Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Cuma persoalannya apa? Tidak dihalakohkan aja ke bawah gitu. Sehingga pemahaman mabdaknya itu tidak turun gitu. Tidak turun ke bawah. Oke. Dengan kondisi seperti itu, dengan landasan filosofis yang seperti itu, dengan benturan antar ideologi termasuk tokoh-tokohnya yang jelas tadi, melahirkan perseteruan antara Islam dengan komunisme di masa 1948. Berawal dari kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin, kemudian orang-orang PKI menyerang pesantren. Kenapa diserang pesantren? Karena tanah-tanah milik para tuan tanah itu diserahkan ke pesantren, maka menyerang pesantren. Jadi urutannya itu begini. Komunis itu kan pengen menggulingkan feodalisme kan, seperti halnya di Cina kan. Itu tuan tanah itu tanahnya harus direbut, nanti dijadikan tanah rakyat gitu. Maka para tuan tanah ini daripada direbut oleh PKI, mending diwakafkan ke pesantren. Maka di tahun-tahun itu pesantren yang tadinya tidak punya tanah itu jadi tiba-tiba aja punya tanah hektaran karena diberi hibah oleh orang-orang kaya. Termasuk Gontor itu punya tanah seluas itu karena itu, karena peristiwa itu. Jadi dihibah, diwakafi tanah. Nah, yang panas siapa? Yang panas PKI-nya. Tanah miliknya tuan tanah yang tadinya mau direbut menjadi milik pesantren. Ketika sudah menjadi milik pesantren, yang dihadapi kan bukan satu orang tuan tanah, tapi satu pesantren bersama kiainya, bersama santrinya. Wah, jadi rame itu ribut dengan pesantren. Maka nanti banyak pada tahun 1948 itu banyak kiai yang dibantai oleh PKI, banyak santri yang dibantai oleh PKI, dan itu menjadi luka yang kok nggak bisa jalan nih mas. Kok itu ya? Oke, ini sama ini benturan antara abangan dengan santri menghasilkan ketegangan antara Islam dengan komunisme yang berbekas hingga sekarang. Maka kalau sampai sekarang itu Islam itu sangat benci terhadap komunisme, itu sejarahnya panjang. Kita bergeser sedikit dari menerangkan tentang komunisme dengan mabda berikutnya, ideologi berikutnya, yaitu kapitalis. Meski sekularisme telah lahir sejak politik balas budi di Indonesia, namun sampai titik ini eksistensi kapitalisme belum nampak.
sudah sekuler tapi belum kapitalis. Nah, maka nanti kita akan melihat latar belakang perseteruan antara mabda Islam, ideologi Islam, mabda komunis, ideologi komunis, dan mabda kapitalis di seputar 1965. Yang kita hari ini tahunya apa? 1965 Gestapo, G30. Itu hanya Islam dan komunis. Tahunya begitu kan? Ternyata tidak hanya Islam dengan komunis, tetapi Islam, komunis, dan kapitalis. Mari kita lihat. Saya akan memulai dari ini. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 mengakui NKRI yang dipimpin oleh Soekarno kecuali Papua. Semua sudah menjadi milik NKRI kecuali Papua. Indonesia mengajukan kepada komunitas internasional untuk mengakuisisi Papua, tapi Amerika menolak keinginan Indonesia. Amerika sebagai penguasa dunia yang baru menolak keinginan Indonesia untuk memiliki Papua. Sementara PBB mengatakan Papua berhak merdeka menjadi negara sendiri tahun 1950. Sementara Belanda dibantu dengan Inggris juga menginginkan Papua menjadi bagian darinya. Maka ketegangan itu akhirnya dari ketegangan yang sekedar diplomatik menjadi ketegangan militer. Sehingga Indonesia melakukan kontrak senjata dengan Soviet tahun 1960. Ini yang kemudian menjadi utang yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, Indonesia tahun 1960 itu memiliki alutsista yang tidak kalah dengan Inggris, yang tidak kalah dengan Belanda. Maka Inggris dan Belanda waktu itu tidak berani menghadapi Indonesia, artinya tidak gegabah dalam menghadapi Indonesia. Karena apa? Mesin-mesin perangnya, mesin-mesin terbaik bikinan Soviet. Dan itu akhirnya peperangan itu tidak selesai, tidak menyelesaikan persengketaan yang akhirnya berlanjut di Mahkamah Internasional. Pertempuran fisiknya di Laut Arafuru tahun 1962. Tapi tiba-tiba Amerika berbalik mendukung Indonesia. Tiba-tiba saja Amerika berbalik mendukung Indonesia. Di dalam sidang PBB Mahkamah Internasional, Amerika mengusulkan, ya sudah, Papua diberi hak untuk pemilu. Pemilunya apa? Milih ikut Belanda atau milih ikut Indonesia. Maka Pepera tahun 1969 menang Indonesia. Papua menjadi milik Indonesia. Peristiwa yang mirip itu terjadi ketika Timur zamannya Habibie menjadi presiden. Itu pemilu kan, pemilu di tim-tim, tetapi tim-tim waktu itu menang pisah dari Indonesia. Nah, di Papua waktu itu menang milih Indonesia. Bagaimana menang milih Indonesia? Ada kisahnya. Mari kita lihat. Mengapa Amerika tiba-tiba berbalik? Amerika tadinya tidak mendukung Indonesia dalam penguasaan Papua. Tapi kenapa Amerika berbalik? Ada sebuah kisah. Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat Laut Arafura. Maksudnya di Gunung Grasberg, Papua itu ada emas. Tahun sebelum itu, jauh sebelum 1959, tahun 1936, Jean-Jacques Dozy mendaki puncak Jayawijaya Papua dan menemukan dinding emas yang super besar. Kemudian temuan dia itu ditulis, kemudian disebarkan ke seluruh, ya tidak ke seluruh dunia, disebarkan ke orang-orang yang tertentu saja, sehingga jatuh ke tangan Forbes K. Wilson. Siapa dia? Manajer eksplorasi sulfur PT Freeport. Akhirnya si Wilson ini mengorek data dari Dozy, apakah benar di Papua ada gunung emas itu. Kemudian dia datang, Wilson datang ke Papua, datang langsung sendiri, dan dia mengatakan lebih besar dari yang diceritakan Dozy. Emas di gunung ini lebih banyak dari yang diceritakan Dozy. Wilson ini
memimpin PT Freeport yang waktu itu bisnisnya bisnis minyak di Amerika Latin, tambang minyak di Amerika Latin. Dan tambang minyak di Amerika Latin itu bukan tambang yang berlimpah ruah seperti halnya di Timur Tengah. Minyaknya tidak banyak. Diprediksikan dalam beberapa periode ke depan habis itu minyak. Kalau minyaknya habis, selesai sudah PT Freeport, tidak bisa melanjutkan bisnis. Maka dia harus bermanuver gimana caranya menemukan sumber daya baru. Maka Wilson begitu mendengar ada kabar dari Dozy tentang gunung emas di Papua, maka beliau langsung, ini harus kita ambil. Caranya bagaimana? Mengubah keputusan Amerika. Caranya bagaimana? Ya masuk aja ke dalam kancah politiknya Amerika kan, tinggal masuk ke politisinya, masuk ke legislatifnya, masuk ke eksekutifnya, sehingga Amerika mengubah keputusan internasionalnya yang tadinya tidak membela Indonesia, akhirnya membela Indonesia. Logikanya apa? Kalau Papua itu dikuasai Belanda, kalau Papua itu dikuasai Inggris, yang akan mengambil emasnya siapa? Ya Belanda dan Inggris. Tapi kalau yang menguasai Papua itu Indonesia, Indonesia itu belum bisa ngambil emasnya dan iso digobloki. Maka Amerika memenangkan Indonesia. Itulah mengapa Amerika tiba-tiba saja berubah, yang tadinya tidak mendukung Indonesia akhirnya menjadi mendukung Indonesia. Tetapi meski Amerika telah memenangkan Indonesia dalam perebutan Papua Barat, tapi ingat, Soekarno sebagai orang yang senang terhadap ekonomi sosialis komunis tidak akan pernah menyerahkan kekayaan alam Indonesia kepada asing. Maka jangan perhatikan, tidak pernah sampai mati, sampai akhir kekuasaan Soekarno itu menyerahkan Gunung Grasberg kepada Amerika. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Ideologi ekonominya sosialis komunis, maka dia tidak akan pernah. Dan itu membuat Amerika nggak terima dong. Amerika itu maksudnya Freeport, kapitalis, nggak terima. Wes dimenangke kok malah kaya ngono gitu. Kan kaya apa ya, nggak tahu balas budi gitu kan. Maka gimana caranya? Soekarno harus dilengsarkan. Agar apa? Agar mereka bisa masuk mengambil emas di Gunung Grasberg. Tetapi waktu itu Soekarno dekat dengan siapa itu? Presiden siapa Amerika? Kennedy kan. Kok Kennedy apa sebelumnya itu? Yang akhirnya terjadi pembunuhan dan lain sebagainya itu. Tetapi intinya begini, ada keinginan Amerika untuk masuk ke Indonesia. Intinya apa? Yang pertama apa? Mengambil emas di Gunung Grasberg. Tapi terhalang Soekarno. Maka kemudian mereka mencari celah. Celahnya apa? Oke, kita lihat dulu. Kondisi ekonomi politik menjelang 1965. Ekonomi memburuk akibat utang tadi, utang peperangan tadi, dan inflasi. Perseteruan antar ideologi kian memanas. Tadi sudah saya sebutkan, komunis, kapitalis, Islam itu semakin memanas. Akhirnya ini yang belum saya ceritakan. Konstituante, sidang konstituante, di mana rakyat di dalam pemilu konstituante memilih anggota konstituante untuk menjadikan syariat sebagai undang-undang. Kemudian terwujudlah sidang Dewan Konstituante, tetapi kemudian Dewan Konstituante itu dibubarkan oleh Soekarno melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Kemudian dibubarkan itu sidang konstituante yang dipilih oleh rakyat, diganti demokrasi terpimpin. Kemudian ditetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu semakin membuat kondisi sosial politik memanas. Kemudian ditambah dengan ketegangan dengan Malaysia. Ketegangan dengan Malaysia menjadikan perpecahan di dalam tubuh militer Indonesia seperti disebutkan Mas Wibi tadi. Sebagian mendukung Soekarno menghadapi Malaysia, sebagian tidak, karena kita sedang dalam kondisi seperti ini, tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Dan sebenarnya konflik dengan Malaysia sendiri itu sebenarnya untuk mengalihkan perhatian saja, mengalihkan perhatian yang Soekarno dalam kondisi semakin melemah
di dalam negeri, kemudian diciptakan musuh bersama yaitu Malaysia. Di sisi lain kehidupan rakyat semakin sulit, perebutan tanah terus terjadi, penyerahan tanah kepada pesantren terus terjadi, sehingga Islam dan komunis terus berbenturan, dan ditambah dengan isu sakitnya Soekarno. Kemudian tahun 1965 PKI melakukan manuver, dimulai dengan menggulirkan isu Dewan Jenderal dan pembentukan Dewan Revolusi. Diisukan oleh PKI bahwa jenderal-jenderal itu membuat sebuah kesepakatan untuk menjadikan Indonesia yang berbeda gitu. Diisukan mau menjatuhkan Soekarno dan lain sebagainya. Maka jenderal-jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal ini, tapi ini hanya isu aja ya, kemudian harus diculik, digantikan dengan Dewan Revolusi. Kemudian karena sebagian tentara itu masih tidak pro dengan komunis, sebagian sudah, maka PKI mengusulkan angkatan kelima. Angkatan kelima itu apa? Petani dan buruh yang dipersenjatai. Kondisi semakin memanas. Nah, tanggal 30 September ini puncaknya. 6 jenderal senior dan beberapa orang lain diculik oleh pengawal istana Cakrabirawa yang sudah loyal kepada PKI, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Gerwani dan pemuda rakyat sayapnya PKI terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan para jenderal. Ini yang di film saya ceritakan tadi, itu ditampilkan secara vulgar. Pasca 30 September, Letnan Kolonel Untung menguasai RRI, kemudian mengumumkan bahwa Dewan Revolusi sudah menguasai Indonesia tanggal 1 Oktober 1965. Dalam kondisi genting itu, sekian jenderal diculik, Untung atas nama PKI mengatakan bahwa Dewan Revolusi sudah menguasai melalui RRI dan lain sebagainya. Kemudian politbironya PKI, ini dulu, Soekarno menghimbau persatuan antara angkatan bersenjata dengan para korbannya. Kan terjadi kisruh itu. Soekarno menyerukan, sudah bersatu saja. Kemudian Politbiro PKI menganjurkan semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata tanggal 6 Oktober 1965. Kemudian keluar dukungan dari Soviet pada keputusan Soekarno tanggal 12 Oktober 1965. Kemudian Soekarno mengangkat Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Nah, yang menarik begini teman-teman. Setelah itu, setelah terjadi penculikan para jenderal itu, Soeharto bersama pasukannya itu mencari sampai akhirnya menemukan di lubang buaya tadi. Nanti yang menarik begini, setelah itu terjadi konflik, jadi ada tersebar pamflet-pamflet isu-isu yang membakar muslimin, membakar amarah muslimin agar membantai PKI. Nanti muncul misalnya ya, waktu itu selebarannya itu membunuh cicak itu kan disunahkan gitu kan. Nanti membunuh anggota PKI itu lebih mulia daripada membunuh cicak gitu-gitu itu. Dengan kondisi muslimin yang terluka sejak 1948, kemudian dibakar hatinya dengan pamflet-pamflet itu, akhirnya muncullah itu pembantaian anggota PKI dengan tangan rakyat. Rakyat dalam hal ini adalah pemuda muslim waktu itu yang dipersatukan oleh Ansor, sayapnya NU. Dan bapak saya sendiri almarhum waktu itu ikut. Bapak saya itu Ansor. Belum jadi Banser ya, masih Ansor aja. Banser itu nanti, Ansor dulu. Tahun berapa itu baru muncul Banser. Lah beliau ikut nangkepin orang-orang yang dicurigai PKI itu. Kemudian dinaikkan ke mobil truk gitu, kemudian dibawa pergi. Nah, tetapi beliau tidak ikut di dalam pembantaiannya, cuma ikut dalam penangkapannya saja. Saya dengar langsung dari beliau, cerita beliau bahwa beliau ikut dalam peristiwa itu. Nah, konflik itulah terjadi. Sehingga PKI mulai dari
akar rumputnya, kekuatan rakyatnya, sampai kekuatan politbironya itu nanti dihabisi. Kemudian muncullah Super Semar. Setelah Soeharto semakin kuat, kemudian muncullah Super Semar yang sampai hari ini Super Semar pun ini masih menjadi misteri. Surat perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret itu perintahnya Soekarno kepada Soeharto untuk menguasai Indonesia, menjadi penguasa Indonesia. Nah, kemenangannya di tangan siapa? Kemenangan Freeport dan kapitalis secara umum. Perhatikan, setelah Jenderal Soeharto menjadi presiden Indonesia, Freeport Sulfur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu sampai 30 tahun mulai dari tahun 1981, walaupun tambang ini nyatanya telah beroperasi sejak 1972 dan kontrak ini diperpanjang sampai tahun 1991, kemudian diperpanjang lagi sampai 2041, sampai sekarang masih berjalan. Jadi ceritanya begini, Gunung Grasberg di Papua dengan emasnya ditemukan, Freeport mau masuk tidak bisa, Soekarno berada di sana. Gimana caranya menggulingkan Soekarno? Cari akal. Ketika kemudian PKI punya rencana untuk revolusi, untuk kudeta, Amerika punya angin segar ini. Nah ini bisa ini dimanfaatkan. Rencananya apa? Nyulik 9 jenderal. Oke. 9 jenderal bisa biar diculik semua. Kita ambil orang tertinggi di bawah jenderal. Letkol Untung sudah menjadi orangnya PKI. Yang belum menjadi orangnya PKI siapa? Letkol Soeharto. Maka Letkol Soeharto lah yang kemudian dikontak, kalau bahasanya kita itu, dikontak oleh Amerika, dikontak oleh CIA. Maka wajar sekali kemudian Soeharto itu langsung bisa menemukan lubang buaya, menemukan ini itu, langsung bisa membaca itu gerakannya PKI. Kenapa? Datanya dapat semua itu dari Amerika. Kemudian yang menarik begini, PKI kudeta. PKI kudeta, yang berkuasa siapa? Soekarno. Berarti mengkudeta siapa? Mengkudeta Soekarno kan? PKI mengkudeta Soekarno. Kudetanya berhasil atau gagal? Kudetanya berhasil atau gagal? Gagal kan? Tapi Soekarnonya jatuh. Ini kan istimewa loh. PKI kudeta, kudetanya gagal, tapi yang dikudeta jatuh. Yang naik siapa? Kuda hitam Soeharto. Ini kan luar biasa ini. Jadi sesuatu yang unpredictable kan. PKI berontak, pemberontakannya gagal, tapi yang diberontak jatuh. Yang muncul siapa? Soeharto. Setelah Soeharto muncul, apa yang dilakukan pertama kali? Penandatanganan kontrak Freeport menguasai Gunung Grasberg Papua sampai sekarang. Berarti jalan masuknya kapitalis itu kapan? 1965. Jadi 1965 itu tidak hanya sekedar PKI berontak. Betul, 1965 itu PKI berontak. Yang punya gagasan untuk memberontak siapa? Ya PKI sendiri. Tapi kemudian di baliknya ada permainan Amerika. Berontak, oh beneran. Soekarno ben terguling. Karena apa? Yang menghalangi Amerika untuk menguasai Gunung Grasberg ya Soekarno gitu. Maka selain Soekarno kan PKI kan. Selain Soekarno kan PKI. Maka PKI-nya dihabisi semua itu. Mulai dari atasnya sampai grassroots-nya habisi semua. Soekarno-nya juga dihabisi. Yang habisi siapa? Soeharto. Kemudian muncullah Soeharto, kemudian penandatanganan Freeport tadi. Kemudian berlanjut dengan pertemuan Jenewa, Swiss. Pasca kekuasaan jatuh kepada Soeharto, terjadi pertemuan antara para ekonom Orde Baru dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss pada bulan November 1967. Korporasi multinasional diantaranya diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Lehman Brothers, Asia Development Bank, dan Chase Manhattan.
Tim ekonomi Indonesia menawarkan tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar. Jadi di balik 1965, di balik pemberontakan PKI, PKI-nya memang memberontak, memang melakukan pembunuhan, tetapi di balik itu semua Amerika ternyata masuk sampai hari ini. Bukan sampai hari ini, sampai agak kemarin. Kenapa saya katakan agak kemarin? Karena habis itu Cina gantian masuk. Tapi Cina masuk itu tidak menggeser Amerika, tetap aja Freeport masih bercokol di Gunung Grasberg Papua. Cina tidak berhasil menggeser. Cina menggeser apanya? Cina menggeser pasarnya. Pasar kita yang tadinya serba Eropa, serba Amerika, dan mungkin Jepang, hari ini serba Cina. Jadi kayak semacam bagi-bagi kue. Amerika ngambil sumber dayanya, Amerika Eropa ngambil sumber dayanya, Cina kebagian pasarnya. Walaupun Cina juga kebagian juga ladang tangguh, gas, pasir kuarsa dan lain sebagainya. Tapi tidak besar. Yang besar tetap Amerika. Jadi teman-teman, ternyata di balik peristiwa ini 1965 ini ada bahwa Indonesia waktu itu komunisme di Indonesia menemui ajal. Sementara kapitalisme memulai eksploitasinya di Indonesia. Walaupun sudah sekuler, sejak awal Indonesia belum kapitalis. Baru terkapitalisasi setelah 1965. Waktu itu, hari itu umat Islam seolah-olah menang. Musuhnya PKI seolah-olah sudah dihapuskan, sudah ditumbangkan. Namun sejatinya hanya menjadi alat kapitalis untuk menghabisi komunis. Faktanya apa? Setelah itu yang berkuasa bukan Islam, yang berkuasa kapitalis. Jadi Islam hanya dimanfaatkan energinya untuk melibas komunis, sementara seolah-olah kapitalis itu datang seolah-olah sebagai dewa penolong. Padahal sampai sekarang kapitalis itu tidak kalah bahayanya daripada komunis. Kalah, lebih berbahaya, bahkan mengambil segala macam sumber daya yang ada. Kalau komunis kan malah tidak. Kalau kapitalis itu ngambil segala macam. Cuma apakah kita kalau naik ngono mending komunis bae, ya enggak juga gitu. Secara akidah saja sudah salah gitu komunis itu. Maka yang benar bagaimana? Yang benar ya tetap kembali kepada Islam. Nah, pada fase berikutnya, yaitu fase Orde Baru, nanti kekuatan politik Islam dilucuti habis-habisan melalui penetapan asas tunggal. Nanti itu di pertemuan yang lain. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, peristiwa 1965 itu tidak hanya Islam versus komunis, Islam versus komunis versus kapitalis yang jarang terlihat. Hari ini muslimin itu getol menyerukan awas bahaya awas bahaya komunis, awas bahaya komunis, awas komunis bangkit lagi. Tidak pernah mengatakan awas bahaya kapitalis. Padahal fakta di lapangan hari ini yang bercokol itu kapitalis. Kalau mau harusnya adil. Awas bahaya komunis, awas bahaya kapitalis juga gitu loh. Harusnya kita paham. Tetapi sayangnya kita dibuat bodoh seolah-olah kita tidak menerapkan kapitalis. Hari ini seolah-olah kita tidak menerapkan kapitalis. Seolah-olah hanya menerapkan Pancasila misalnya begitu. Padahal faktanya menerapkan kapitalis. Nah, dengan skenario atau rekayasa yang secanggih itu, sampai hari ini kapitalis tetap bercokol, tetapi tidak dianggap sebagai berbahaya. Loh, itu sebagai sebuah bahaya. Kalau komunis jelas bahaya. Nah, maka PR kita sebagai muslimin, teman-teman, menyadarkan umat bahwa yang bahaya bukan hanya komunis, kapitalis juga bahaya, sama bahaya. Saya pikir ngoten, Mas Wibi, monggo saya kembalikan ke jenengan. Oh, siap. Ya, terima kasih Ustadz Doni Rio. Jadi ini yang namanya ilmu daging itu ya. Jadi banyak hal baru yang kita barangkali ya baru kali ini mendengar gitu ya. Dan salah satu tadi kenapa ya Pak Harto itu bisa jadi salah satu kandidat ya, dari dalang semuanya, karena ketika PKI itu ingin ya menyingkirkan jenderal, padahal Pak Harto itu adalah Panglima Jenderal gitu ya. Kenapa Panglimanya ya kepala jenderalnya malah nggak tereksekusi gitu ya. Dan saya pernah baca di majalah Intisari ya, itu majalah
zaman dulu pernah ngehits ya. Mungkin hari ini masih ada gitu. Jadi di situ ada beberapa episode itu interview dengan keluarganya Pak Harto, keluarganya Pak Karno. Yang disampaikan setelah Pak Harto naik, Pak Karno di penjara gitu ya. Dan di setiap pagi itu beliau didatangi oleh seorang dokter untuk diberikan suntikan yang nggak tahu suntikan apa gitu ya. Yang itu berkali-kali sampai Soekarno menemui ajalnya gitu ya. Betapa ngerinya ya di balik mesemnya Pak Harto itu punya darah dingin gitu ya. Baik, ini sudah jam 9.30 ya. Ini masih ada kesempatan untuk rekan-rekan sekalian memberikan pertanyaan kepada Ustadz Doni Riu di termin pertama. Mungkin 3 penanya dahulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramdhani, saya dari Magelang. Mohon izin Ustadz, secara tadi saya luar biasa sekali paparan dari Ustadz Doni Riu. Secara sistemik struktural, apakah Indonesia itu memang dari tahun 45 sejak KMB kemudian Renville sampai sekarang benar-benar memang kita nggak ada yang namanya kemerdekaan, Tats? Karena pada fakta di lapangan kita nggak pernah bebas dari kemiskinan, kita nggak pernah bebas dari ketertindasan, kita nggak pernah bebas dari ketimpangan, dan kita nggak pernah bebas dari keterhinaan. Kemudian dalam konteks ini tadi dipaparkan dalam slide, ada beberapa korporat besar. Di situ saya lihat ada Case Manhattan, Lehman Brothers, Asian Development Bank. Apakah itu sebagai tesis bahwa terjadi suatu kudeta korporasi yang bahwasanya menguasai suatu negara? Jadi kalau saya lihat dalam konteks ini, siapapun pemimpinnya ultra neoliberal penguasanya. Terima kasih, Tat. Mohon arahan dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ramdhani. Hafal tadi ya pertanyaannya. Ya, langsung dijawab aja nggih. Jadi ngeten. Dulu kita dijajah Belanda, itu operatornya adalah VOC. Betul nggih? Dan VOC itu bisnis. VOC itu perusahaan, kita tahu kan, VOC itu perusahaan. Cuma bedanya VOC itu bisa bikin tentara sendiri gitu aja. Kalau perusahaan sekarang kan tidak bisa bikin tentara sendiri. Tapi nanti ada alasannya kenapa tidak usah bikin tentara sendiri. Kalau VOC dulu bikin tentara sendiri dan diperbolehkan. Untuk apa? Untuk mengeruk kekayaan yang ada di Nusantara ini. Itulah yang disebut sebagai penjajahan. Jadi penjajahan itu intinya adalah kekayaan alamnya dikeruk, masyarakatnya direndahkan, gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu kan VOC bangkrut, kemudian dibubarkan, kemudian digantilah penguasa Hindia Belanda ini Nusantara oleh penguasa kerajaan Belanda langsung. Nah, kemudian itu kan dikritik sama orang-orang orang-orang liberal union, yang kemudian menggagas politik balas budi. Politik balas budi. Dari politik balas budi itulah kan nanti ceritanya panjang, ini di materi-materi saya ada semua. Melalui politik balas budi itulah kan nanti lahir NKRI kan. Lahir NKRI. Nah, setelah NKRI lahir, walaupun sudah tersekularisasi, artinya sekuler itu apa? Negaranya tidak berhukum dengan syariat, itu namanya sekuler. Meskipun sudah tersekularisasi,
Tetapi kapitalismenya belum masuk. Oke, kapitalismenya belum bisa masuk. Karena apa? Soekarno sang pemimpin masih berpaham ekonomi sosialis komunis. Gitu. Lahirlah acara ini. Kemudian kapitalis masuk. Nah ini kapitalis ini sudah sempurna ini. Masyarakatnya sudah sekuler, pemerintahannya sudah demokrasi, ekonominya sudah kapitalis sekuler. Nah, sebenarnya apa bedanya ketika Nusantara ini dikuasai VOC dulu dengan hari ini Nusantara dikuasai Freeport, dikuasai Shell, dikuasai Total, dikuasai, apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama ngeruk kekayaan kan? Bedanya satu. Dulu VOC itu bikin tentara sendiri, sekarang Freeport tidak usah bikin tentara sendiri, dilindungi tentara kita. Kan gila ini, rasa gawe tentara dewe, dilindungi tentara kita. Kenapa kok tentara kita bisa melindungi mereka? Karena memang undang-undangnya mengatakan begitu, undang-undangnya memerintahkan begitu. Maka kuncinya di mana? Kuncinya adalah di undang-undang. Terserahlah kamu mau dipimpin oleh bangsamu sendiri, presidennya wong Jawa oleh, presidennya wong Sumatera oleh, presidennya wong Sunda oleh, terserah. Yang penting undang-undangnya memungkinkan kapitalis masuk kan itu. Nah bedanya ketika zaman penjajahan Belanda itu, sak gubernur jenderalnya wong Belanda, kekayaannya dijikuk dan lain sebagainya, itu pasti merasa dijajah. Wah aku dijajah. Nah sekarang itu penjajahannya itu keren. Penjajahan keren bagi mereka. Sekarang penjajahannya keren. Pemimpinnya sudah bangsa kita sendiri, pejabat-pejabatnya sudah bangsa kita sendiri, tetapi kekayaannya tetap dikeruk mereka. Dulu mereka datang ke sini mengeruk palawija, mengeruk kopi, mengeruk gula, tebu dengan bawa tentara. Sekarang tidak harus bawa tentara. Tetap bahkan ngeruk emas, ngeruk nikel, ngeruk temang, semua dikeruk itu. Dan tidak harus bawa tentara, dilindungi oleh tentara kita sendiri. Dan satu-satunya cara agar itu bisa terjadi adalah apa? Sistem negaranya menggunakan sistem mereka. Demokrasi kapitalis, demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, kapitalis sebuah sistem ekonomi, itu kan kreasi mereka. Kreasi mereka yang kemudian dijejalkan ke kita. Kenapa kita harus menggunakan sistem yang sama dengan mereka? Agar mereka bisa tetap menguasai kita gitu loh. Tetap bisa menjajah kita kan gitu kan. Itu gamblang di depan mata sebenarnya kan gitu kan. Sebenarnya gamblang di depan mata. Maka apa yang jenengan lihat bahwa kita itu sekarang itu belum merdeka? Iya, betul. Bahwa secara pemimpin itu sudah bangsa kita sendiri yang memimpin. Secara pejabat yang menjabat sudah bangsa. Sebenarnya dulu juga sama sih. Zaman Belanda itu bupatinya juga orang pribumi kan, wedononya itu orang pribumi, yang orang Belanda itu paling apa? Ya gubernur jenderalnya saja. Nah, sekarang bedanya apa? Presidennya udah orang Indonesia asli, mbuh Jawa, mbuh apa, yang penting orang Indonesia. Tetapi apa? Cengkraman undang-undang itu di tangan mereka. Maka kemudian siapapun presidennya, selama sistem undang-undang itu masih seperti ini, mereka sangat bisa masuk. Siapapun mau ganti siapapun, misalnya bahkan misalnya kemarin itu menang Anies sekalipun, ada jaminan bahwa Anies bisa melepaskan diri dari kekuatan Freeport? Tidak ada jaminan. Wong Anies sendiri sekolahnya juga di Amerika, gitu kan? Maka sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi kita. Tidak ada cara lain. Apa misalnya ganti presiden, tidak ada pilihan lain, nggak ada cara lain kecuali kembali kepada ideologi Islam, kembali kepada sistem Islam, ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya kembalikan kepada Islam. Maka penjajahan tadi bisa dipotong. Dulu yang melawan penjajah itu siapa sih? Islam kok, muslimin kok, dengan semangat jihadnya kok. Dulu begitu. Maka kembalikan kepada Islam, maka penjajahan itu pasti akan diusir. Karena Islam itu tidak mungkin memberikan kekayaan alam, memberikan kebijakan-kebijakan kepada mereka. Karena apa? Kekayaan alam itu esensinya adalah milik Allah. Betul nggak? Yang menciptakan alam semesta itu Allah, yang menciptakan bumi itu Allah. Maka kekayaan alam di sini sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Cuma Allah memberikan kepada kita. Memberikannya lewat apa? Lewat ayat-ayat, lewat hadis-hadis. Maka hadis-hadis di dalam Islam tentang sumber daya alam itu jelas.
An-nasu syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Manusia dalam hal ini adalah rakyat. Syuraka'u fis salasin, berserikat memiliki 3 sumber daya. Fil ma'i, sumber daya air, wal kala'i, sumber daya vegetasi, wan nar, sumber daya api. Sumber daya api itu batu bara, minyak bumi, gas. Sumber daya air itu ya laut, sungai, danau. Sumber daya vegetasi itu ya hutan belantara yang ada di misalnya Kalimantan dan lain sebagainya, itu milik rakyat. Nah, dari Allah sudah diserahkan untuk rakyat, jangan diserahkan kepada kapitalis itu loh. Nah, selama kita menggunakan Islam, patuh kepada Al-Quran, patuh kepada Sunnah, tidak mungkin kita akan menyerahkan ini kepada kapitalis. Dan mereka tahu bahwa Islam punya sistem, itu tahu. Maka kalau muslimin ini beserta negerinya itu diserahkan kembali kepada Islam, mereka sudah tidak punya apa-apa. Amerika, Eropa, misalnya Inggris, Prancis, mau apa dia? Wong kekayaan mereka itu ambil semua dari kita kok. Amerika itu kekayaannya semuanya ambil dari sini. Begitu ini ganti Islam, gigit jari mereka. Makanya semua gerakan Islam yang sifatnya itu Islam ideologis, Islam politis, itu pasti disikat sama mereka. Kalau Islamnya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, ora apa-apa ben nih. Pemenang haji ono duite ya tambah malah digencarkan sisan. Tetapi begitu sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, wah itu pasti dicitrakan teroris, dicitrakan radikal gitu. Kenapa? Karena ancaman bagi mereka. Saya pikir itu nih. Masih ada waktu? Ya, satu penanya lagi, jika ada. Oh, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mendengar pemaparan Ustaz Doni tadi dikaitkan dengan yang terjadi hari ini ya. Kalau yang lalu itu bahwa ternyata selain komunis, kapitalisme juga bermain di situ. Lah, untuk yang baru-baru saja terjadi di mana sudah banyak sekali demo di manapun kemarin, tapi kok sepertinya sangat kuat gitu loh, apa ya? Apakah dalam arti kapitalisnya kurang, cara bermainnya itu kurang, apa ya namanya, kurang tajam atau kurang gimana, akhirnya gagal atau bagaimana gitu. Tapi dengan kejadian yang seperti baru saja di Kemang, barusan terjadi aksi anarkis segala macam itu, Ustaz, itu kan mengarahnya ke sana ya, ke komunis. Ini agak membingungkan. Jadi kalau menurut analisis Ustaz Doni seperti apa kalau untuk yang sekarang ini? Jadi sebetulnya apakah komunis itu lebih kuat saat ini? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, komunis secara ideologis dalam artian konsep ideologi yang mapan seperti yang dibangun oleh Karl Marx itu sudah nggak ada, bukan nggak ada, sudah dimodifikasi. Ada tapi sedikit. Soviet sebagai negara besar yang menerapkan tatanan komunis seperti yang digagas Marx sudah runtuh. Artinya formulasi itu sudah terbukti gagal. Di Jerman Timur sudah gagal. Di China hari ini sudah tidak murni komunis. Sistem pemerintahannya masih totalitarian model komunis, tapi sistem ekonominya sudah tidak komunis. Tidak mungkin di dalam negara komunis itu ada pengusaha seperti Jack Ma, tidak mungkin. Jack Ma itu muncul sebagai pengusaha individual. Di dalam komunis tidak mungkin, kenapa? Bisnis semua dipegang negara, ada dalam sistem komunis itu. Nah, kenapa di Cina kemudian kok muncul Jack Ma yang punya Alibaba, Yan Ziming yang punya TikTok, itu pengusaha pribadi semua. Karena secara ekonomi China sudah menggeser sistem ekonominya, tidak seperti halnya sistem ekonomi yang digagas Karl Marx gitu. Oke? Berarti secara ideologi komunis
itu sudah compang-camping. Oke, secara ekonomi sudah compang-camping. Masih ada satu negara yang totaliter menerapkan komunis, yaitu Korea Utara. Ekonominya masih, politiknya masih komunis, ekonominya masih komunis. Tapi lihatlah apa hasilnya. Negaranya tidak maju juga. Kekuatan senjata memang betul kuat, tetapi akan bertahan berapa lama dengan kondisi rakyat yang semelarat itu? Tidak akan bertahan lama itu. Maka sebenarnya komunis secara ideologis itu sudah compang-camping. Tetapi tidak kemudian saya katakan bahwa ancaman komunis sudah tidak ada. Saya tidak katakan begitu. Kalau ideologi komunis sudah compang-camping itu bukan berarti ancaman dari komunisme sudah tidak ada. Karena begini, komunis itu di samping ideologi itu juga ada manusianya, manusia pelakunya. Contoh dalam konteks Indonesia, anak cucunya orang-orang yang dibunuh tahun 1965 itu masih ada sampai sekarang. Sekarang jenengan bayangkan coba, bapakku mbiyen dibantai, ada rasa dendam nggak di sini? Kemungkinan besar ada rasa dendam. Lah, dendam itulah yang membuat mereka bergerak. Kalau dulu komunis yang dulu geraknya atas dorongan ideologi. Iki kudune ngene, secara ideologis begini, secara filosofis begini. Itu komunis yang dulu. Geraknya dengan dorongan ideologis. Kalau sekarang, komunis sekarang geraknya berdasarkan dendam. Ini saya ngomong dalam konteks Indonesia ya. Geraknya berdasarkan dendam. Nah, tidak ngalah ngerinya gerak berdasarkan dendam itu. Maka karena dia dendam, kemungkinan yang akan disasar siapa? Target balas dendamnya Muslimin, karena Muslimin lah yang membantai komunis waktu itu kan. Maka kalau kita lihat hari ini balasan komunis kepada kita itu mengadu domba kita. Muslimin hari ini diadu domba. Orang-orang komunis yang anak-anak cucu komunis yang sampai hari ini masih tersisa dan masih ada dendam di dalam dirinya, itu mengadu domba Muslim. Nek membantai Muslim secara fisik kan untuk saat ini kan masih berat ya, tetapi kemudian dibunuh dengan cara lain, diadu domba. Nah, berarti itu ancaman komunisme sekarang itu sudah bermetamorfosa. Kemudian apakah mereka akan kemudian berupaya menduduki puncak-puncak kekuasaan? Ya iyalah. Karena dengan puncak kekuasaan itulah mereka bisa bertindak lebih banyak lagi. Maka kalau kita lihat nanti mereka bermanuver, masuk ada yang jadi anggota DPR, manuver ada yang masuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, begitu dia posisinya kuat, dia nanti akan melancarkan rencana balas dendamnya tadi. Jadi saya jawab, ancaman tetap ada, walaupun secara ideologi sudah compang-camping. Ngoten Bu. Ngoten, cekap masih ada? Sudah. Ya, karena sudah jam 10 ya. Jadi kita akhiri untuk forum pada malam hari ini ya. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Doni Riu atas pemaparan yang sangat luar biasa tadi, dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir, yang semoga menjadi pahala bagi kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Dan closing statementnya, perubahan itu hanya akan bisa kita raih dengan perubahan sistem begitu ya Ustadz ini ya. Dan kita tidak perlu untuk menaturalisasi pemimpin gitu ya, cukup pemain sepak bola aja gitu ya. Baik, demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.